Alia tidak pernah menyangka bahwa membersihkan gudang tua peninggalan Nenek Halimah akan mengubah hidupnya selamanya. Udara di dalam pengap, penuh dengan bau debu dan kapur barus. Di sudut ruangan, di bawah tumbukan album foto yang sudah lapuk, ia menemukan sebuah koper kulit berwarna coklat tua. Penasaran, ia membukanya. Isinya hanya satu, buku harian yang sampulnya sudah rapuh. Malam itu, di kamarnya, Alia mulai membaca. Halaman demi halaman, ia seperti ditarik masuk ke masa lalu neneknya. Ia membaca tentang kisah cinta neneknya dengan seorang pemuda desa bernama Seno. Sampai di satu halaman, napas Alia akan berhenti. Neneknya menulis, "Hari ini Ranti, putriku, datang membawa luka. Pria itu meninggalkannya. Dan kini, Bramantioyo, pria baik hati itu, bersedia menikahi Ranti. Ia bersedia menerima bayi yang dikandung Ranti sebagai anaknya sendiri, menyelamatkan nama baik keluarga kami." Gelas teh di tangan Alia meluncur dan pecah di lantai. Ranti adalah ibunya. Bramantioyo adalah pria yang selama 30 tahun ini ia panggil ayah. Dan bayi itu adalah Alia. Dunianya serasa runtuh. Pria yang mengajarinya bersepeda, pria yang tangannya selalu ia cium sebelum berangkat kerja, pria yang tawanya paling hangat di dunia, bukanlah ayah kandungnya. Selama 2 hari, Alia hidup seperti dalam kabut. Di meja makan, ia memandangi ayah Bramantioyo yang sedang tertawa sambil menceritakan lelucon. Ia melihat ibunya, Ranti, yang dengan mesra menyendokkan nasi untuk suaminya. Bagaimana mereka bisa hidup dalam kebohongan ini? Rasa bersalah menusuk hati Alia. Ia merasa sedang membohongi pria paling baik di dunia. Ia bahkan sempat berpikir untuk membakar buku harian itu, mengubur rahasia itu selamanya agar semua tetap baik-baik saja. Tapi kebohongan ini terlalu besar. Puncaknya terjadi pada malam minggu. Mereka bertiga sedang menonton televisi. Kebetulan adegan di FTV menunjukkan seorang anak yang melakukan tes DNA. Ayah Bramantioyo tertawa kecil. Lucu ya sinetron sekarang, ribut soal tes DNA. Padahal jadi ayah itu bukan soal darah, tapi soal siapa yang rela begadang pas kamu sakit, siapa yang doanya paling kenceng pas kamu ujian. Kata-kata itu menusuk Alia tepat di jantungnya. Air matanya tidak bisa ditahan lagi. "Ayah," panggilnya, suaranya bergetar. Ibunya menoleh. "Lia, kamu kenapa, Nak?" Alia tidak menjawab. Ia berlari ke kamar, mengambil buku harian itu dan meletakkannya di atas meja kopi. "Ibu, Ayah, Alia menemukan ini di gudang. Alia sudah baca semuanya." Wajah Ibu Ranti langsung pucat pasi. Ayah Bramantioyo menatap bingung. "Baca apa, Nak?" "Kenapa Ibu bohong sama Ayah? Dan kenapa Ibu bohong sama Alia selama 30 tahun?" Malam itu tangis pecah di ruang keluarga. Ibu Ranti akhirnya mengaku. Ia menceritakan bagaimana ia ditinggal pergi oleh pria yang menghamilinya dan bagaimana ayah Bramantioyo datang, tulus mencintainya dan berjanji akan membesarkan Alia seperti anaknya sendiri. Ayah Bramantioyo terdiam lama, wajahnya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. "Jadi Ranti, kamu membohongi Mas selama ini." Sebelum suasana semakin hancur, Alia cepat-cepat memegang tangan ayah Bramantioyo. "Ayah," isaknya. Alia nggak peduli Alia anak siapa. Bagi Alia, ayah adalah ayah. Darah nggak lebih penting dari cinta, keringat, dan semua doa ayah buat Alia selama ini. Ayah Bramantioyo menatap lekat mata Alia. Detik berikutnya, ia menarik Alia ke dalam pelukan yang erat, seolah tidak ingin melepaskannya. "Kamu benar anakku," bisik ayah Bramantioyo, suaranya parau menahan tangis. "Kamu anak ayah. Sampai kapanpun, kamu adalah anak perempuan kesayangan ayah." Ibu Ranti hanya bisa menangis melihat pemandangan itu, antara rasa lega dan rasa bersalah yang tak terhingga. Setahun berlalu sejak malam itu, hubungan Alia dengan ibunya perlahan-lahan membaik. Memaafkan kebohongan puluhan tahun memang butuh waktu, tapi kejujuran telah membuka jalannya. Dan ayah Bramantioyo, pria itu justru semakin menyayanginya. Seolah-olah pengungkapan rahasia itu bukanlah akhir, tapi bukti bahwa cinta mereka jauh lebih kuat daripada sekedar ikatan darah. Alia sadar, ia tidak perlu lagi mencari siapa ayah biologisnya. Ia sudah punya ayah terbaik di dunia. Buku harian itu memang mengungkap rahasia masa lalu, tapi hatinya telah lama menulis kebenarannya sendiri. Terkadang, keluarga bukanlah tentang siapa yang memberi kita kehidupan, tapi tentang siapa yang memberi arti pada kehidupan kita.